Ali Imran surah ketiga ayat 1. Ayat 81. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 81.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, beliau Al-Ustaz Haji Khair Yubin Al-Imami. Kemudian yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim, Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta jamaah Mushola Thayyibah. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengurus Mushola Al-Ikhlas beserta jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkahi kita dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam untuk guru besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini sesuai jadwal yang akan mengisi adalah jadwal bertepatan dengan almarhum guru kita Ustaz Haji Akewan. Namun karena beliau telah mendahului kita, maka khusus pagi ini kita minta pula kesediaan guru kita. Jadi pagi ini kajian kita sekaligus doa nanti kita peruntukkan kepada almarhum, yang sama-sama kita doakan semoga perjalanan panjang beliau menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, keringanan, dilepaskan dari segala siksa dan azab kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada akhir nanti pengajian biar sekaligus kita peruntukkan doa kita untuk almarhum. Baik, dengan segala senang hati dan penuh hormat kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alla nabiyya ba'da. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Surah 63 ayat ke-10 dan ayat ke-11. Itu surah Al-Munafiqun.
Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran beserta jemaah. Yang sama kita hormati pengurus Mushola Thayyibah beserta jajaran dan jemaah. Kemudian Mushola Nurul Ikhlas, Masjid Nurul Ikhlas yang berhadir pada pagi ini. Pada Bapak dan Ibu-ibu jemaah undangan Allah dengan subuh mubarakah kita. Kita bersyukur alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di masjid sebagaimana setiap Sabtu kita menambah ilmu, menjalankan sunnah Rasul, ugdo aliman, berbagi-bagilah kamu menjadi orang yang alim. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama ayat yang kita baca tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Azan menceritakan permintaan Allah kepada para nabi untuk saling bersaksi. Ya, nabi ini bersaksi bahwa Ibrahim itu Islam, anak keturunannya Islam. Ya, kemudian sampai kepada Nabi Isa itu Nabi Muhammad juga diminta oleh Allah kuasa bersaksi bahwa Isa itu adalah nabi yang membawa misi Islam. Itu persaksian yang diminta oleh Allah kepada para nabi. Awal yang dibaca tadi ayat 81. Wa akhazna, ya, Allah meminta persaksian masing-masing nabi supaya masing-masingnya itu saling bersaksi. Aku Islam, kalau nabi itu Islam, aku Islam. Kemudian setelah saling bersaksi, Allah mengatakan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Nah, ini yang disampaikan dalam ayat tadi bahwasanya wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Ya, pada ayat yang ke-86 tadi, siapa yang mencoba mencari agama selain Islam maka baginya tidak diterima. Ya, tegas sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia adalah orang-orang yang merugi. Kemudian apabila setelah beriman, nah ini di zaman Nabi di Madinah, kalau sudah beriman kemudian melakukan kemusyrikan, bila beriman dengan Nabi, sudah diakui nabi-nabi terdahulu, kemudian musyrik kembali. Nah, maka lihat ujung ayatnya di situ Bapak Ibu, masa mereka akan mendapat laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat sekalian manusia. Begitu hukumnya. Jadi kalau beriman kemudian kafir lagi, musyrik lagi, nah, maka kedudukan mereka itu adalah orang yang mendapat laknat dari Allah pada ayat ke-87. Ulaika jazaohum anna 'alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Jikalau beriman sudah itu musyrik bagian, maka jaza balasan bagi mereka itu adalah laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia. Cie saja udah kalau jawab. Yang pokoknya di kampung kon laknat manusia saja udah dewa. Nggak tahu tinggal di kampung kalian. Aku lah sadonya. Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat. Itu efek daripada kalau sudah beriman kemudian musyrik lagi. Ada seorang pemuda, di pengaruh ayat ini Bapak Ibu, ada seorang pemuda datang ke Nabi. Ketika itu sholat ini alun pakai lipit tangan. Ayat ini menceritakan ketika ini bahwasanya sholat
kok anu balik tangan di lapis ke bawah. Ya, maka datanglah pemuda kepada Nabi yang sudah melakukan tadi, telah beriman, itu berkhianat, kemudian musyrik. Kemudian pada ayat akhirnya kan Allah tidak menerima taubatnya kali itu. Tapi dia gigit si pemuda tadi. Pak aku Nabi, ya, Pak aku anu dia yang terima taubat Allah. Ya, pola menunggu atau Nabi sholat dulu. Besok datang ditanya sholat dulu. Kemudian Bapak itu lanjut sampai 1 bulan lamanya si pemuda tadi sungguh-sungguh ingin bertobat. Ya, sungguh-sungguh ingin bertobat. Maka kemudian bahwa Nabi sudah diam, lanjutkanlah sholatmu, sungguh Allah telah menerima atau menutup kejahatanmu atau kemusyrikanmu dengan kebaikanmu. Maka disitulah mulainya tangan kiri dihimpit oleh tangan kanan. Ini asbabun nuzulnya di ayat yang kita baca tadi itu. Jadi si pemuda tadi sungguh-sungguh bertobat kepada Allah setelah musyrik. Tadinya sholat tidak pakai himpit tangan, yang lurus ke bawah. Maka Nabi mengatakan, sungguh keburukanmu, yang kejelekanmu, negatifmu sudah ditutup oleh kebaikanmu. Itu makna kata itu. Jadi itu asbabun nuzul daripada ayat. Asal sungguh-sungguh Allah akan menerima taubat, itu maknanya. Jadi kalau sampai kini di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu kan masih banyak orang yang tidak melipat tangan. Ya, kenapa? Karena mereka merasa ada di antaranya mereka yang tidak melakukan perbuatan seperti tadi. Dari lahir Islam saja, dari lahir adalah tetap istiqomah. Jadi tidak musyrik, tidak keluar dari Islam. Jadi saya tidak perlu menutup tangan. Itu mazhab kalau yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi pas mana tadi Bapak Ibu, jadi pemuda tadi sungguh-sungguh meminta kepada Nabi iloko. Karena yang lain-lain kalau ditanya ada jawaban. Seperti dulu Mujadalah bertanya tentang jihad, 3 hari sudah turun ayat menjawab pertanyaan si Mujadalah. Wanita-wanita bertanya kepada Aisyah tentang haid, ya, 3 hari sudah turun surat Al-Baqarah 222 menjawabnya. Tapi yang pemuda tadi lasa bulan tidak dijawab-jawab. Maka jawabannya di akhir ayat tadi yang dibaca, ya, innal ladzina kafaru ba'da imanihim sumazdaru kufra lan tuqbala taubatuhum. Di orang-orang yang kafir mereka setelah beriman mereka kemudian mereka kafir lagi atau beristiqomah dengan kafirnya, lan tuqbala taubatuhum, maka tidak diterima taubatnya. Tapi sepemuda tadi dia istiqomah, kan istiqomah. Ya puasa dia balikan, masuk tidak balik lagi, tidak musyrik lagi, tidak kafir lagi. Dan bahkan sungguh-sungguh menunggu kedatangan daripada jawaban Nabi. Wa ulaika humud dhalun, bagi mereka yang tidak kembali tadi, dia beristiqomah lagi dengan kafirnya, istiqomah dengan musyriknya, ulaika humud dhalun. Mereka itu tetap dalam kesesatan. Namun dibandingnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau tadabi. Ini ayat ke-91, kesimpulannya dari tapi kalau nyoleh bersungguh-sungguh meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku bentangkan tanganku untuk menerima taubatnya. Itulah kemudian tangan kiri dihimpit di tangan kanan itu berulang. Jadi sholat itu Bapak Ibu turunnya tidak sekaligus perintahnya. Contohnya i'tidal itu dulu Allahu Akbar. Ya, i'tidal itu Allahu Akbar. Di takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, i'tidal Allahu Akbar. Tapi pada satu subuh Ali bin Abi Thalib terlambat sholat subuh.
ya, terlambat sholat subuh. Kemudian di depannya ada orang tua yang berjalan lambat. Nah, Ali bin Abi Thalib etikanya sangat tinggi. Dia tak mau memotong, ya, tak mau memotong dari yang saya di belakang. Ternyata sampai di Masjid Nabawi, orang Yahudi kilonya itu tahu Ali masuk ke masjid, talabeh sholat subuh aja. Nah, apa efeknya? Allah Maha tahu. Nah, maka diperintahkan Jibril untuk menahan punggung Nabi di saat merukuk dan diri lama rukuknya. Ditahan oleh Jibril. Ya. Nah, kemudian Ali tiba di pintu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang sedang sholat, Nabi sedang rukuk bersama jemaah. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan Ali tadi, kemudian untuk bangkit dari rukuk, disebutlah dibisikkan oleh Jibril kepada Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Ya, mendengar Allah akan orang yang memujinya. Ya, Ali kan mengucapkan salam, awak kembali kan dari rukuk. Nah, maka itu asbabul wurudnya. Ya, jadi tidak semuanya begitu diajarkan langsung model yang kini, tidak. Ya, beransur-ansur. Bahkan dalam peristiwa sholat itu terjadi tragedi, maka Allah melalui Rasulnya merubah. Ya, kira-kira model itu lah pertanyaannya. Yang tadi itu ibu bertanya, boleh Pak, anak mengajian Pak, janjang patah, jawab itu saya Pak, kan? Paku saya lah. Ya, boleh paku, sudah itu janjang 4 bulan patah. Kira-kira model itu Sami Allah Alhamdulillah. Menjawab salam Ali, kemudian aba-aba untuk kembali dari rukuk. Itu asbabun nuzulnya. Ya. Kalau pakai tangan itu dari awal baju wid. Ya. Takbiratul ihram itu memang disunahkan kalau laki-laki kan ibu jari sampai ke telinga. Ibu jari awak di telinga. Kalau ibu-ibu sampai di ujung jarinya di dagu. Ya. Jadi kalau laki-laki di telinga, ujung jarinya, ibu jarinya, kemudian kalau ibu ujung jarinya di bawah dagu, jadi tidak boleh tinggi. Ya, kalau perempuan. Itu sunnah dari Nabi kita. Pertama di takbiratul ihram. Nah, nanti itu kisahnya dalam kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi berada di ufuk yang sangat tinggi itu, An-Najmi yang membaca tadi itu pada ayat 18, bahwasanya kebesaran Allah itu patut diucapkan selalu. Takbir, takbir itu betul-betul memuji, ya, memuji fil alamina hamidun majid. Jadi pada sekalian alam ini harus memujiku, kata Allah. Nah, maka pujian itu tidak cukup hanya dengan ucapan, ya, tapi betul-betul mengangkat, ya, mengangkat takbir. Nah, maka disebut takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Jadi tujuannya kan pada takbiratul ihram pertama, kemudian pada takbir naik pada rakaat ketiga. Nah, walaupun demikian tapi berbeda pendapat. Nah, dalam kenyataannya itu asalannya itu kalau juga benar. Jadi artinya takbir itu merupakan kebesaran Allah. Di dalam surah An-Najm ayat 8 tadi bahwasanya sudah diceritakan perjalanan Nabi dari Isra sampai Mi'raj itu, maka mereka menyimpulkan tidak ada kalimat yang setinggi-tinggi kalimat takbir. Nah, begitu. Coba itu Pak, berapa kali dalam sholat takbir? Agak ruku, tadinya ruku kok masih takbir, sujud, duduk antara dua sujud lagi, semuanya takbir. Ya, itu mengamalkan surah An-Najm pada ayat ke-18. Ya, tidak ada sebutan keindahan-keindahan yang diceritakan dalam surah An-Najm itu kecuali memperbanyak takbir. Nah, dan takbir itu ada tempatnya dalam sholat yang paling banyak. Nah, maka kemenangannya nanti disebut dengan takbiran. Ya, takbiran. Jadi kalau sudah menang maksudnya, ya, kalau selesai sholat tarawih, sholat bulan Ramadan ditutup dengan Idul Fitri, maka ada kalimat takbiran dalam surah Al-Baqarah.
Ya, dalam surah Baqarah perintahnya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbiran. Jadi kalau sa'i itu Bapak Ibu selesai sa'i itu penutupnya doa terakhirnya itu takbiran. Lihatlah Bukit Sofa kita takbir, di Bukit Marwah takbir. Itu Pak, ya, maknanya. Ini Bapak Ibu kita ingin memori daripada guru kita Ustadz Amirwan. Aku kenal dengan beliau tahun 94. Saat itu beliau sudah sedang bertugas di Pariaman, pindah ke Mentawai, dan kami termasuk orang yang mengusahakan beliau pindah dari Mentawai ke Padang. Ketika itu di tahun awal 2000-an mulailah kami bertiga waktu itu, Ambo, Ustadz Amirwan, Ustadz Samadius, mengelirik tanah musola Tampak yang modal pertamanya diberikan 50 juta oleh Dr. Saprudin Hitam yang tinggal di Dumai. Itu kisah-kisah kami bersama Ustadz Amirwan. Dulu kami bisa memberikan tur dakwah di Jalan Mansawah di Belanti atau di Lolong di buku hotel Pangeran itu, Jalan Ketek, Jalan Mansawah. Kami pernah sama-sama mengontrak rumah dengan beliau. Ya, sama-sama mengontrak rumah dengan beliau dan tinggal serumah. Ya, istri beliau waktu itu bendahara Sari Anggrek. Ya, toko Sari Anggrek itu bendaharanya waktu itu adalah orang kepercayaan Pak Azwar Muhammad, sangat percaya. Jadi ketika beliau desain dari Sari Anggrek itu sangat bersedih lah. Ya, sehingga banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh mendiang Pak Azwar Muhammad, pemilik pustaka itu untuk keistimewaan kepada istri Amirwan Ustadz itu. Kemudian setelah beliau dapat di Padang, dan aku sempat sama kuliah di beliau di Stit Burhanuddin, Syekh Burhanuddin. Ya, jadi aku paling banyak dapat kuliah aku Pak. Fakultas Dakwah Stit Syekh Burhanuddin 2 semester. Aku ingin kenal bagaimana tentang sakari. Ya, sudah itu pernah aku 1 semester di Akoba Bukit Tinggi, dalam rangka mencari identitas diri. Kemudian di stay YLKI, aku kuliah 2 semester di situ. Kemudian terakhir di stay Yastis untuk mengenal tarbiyah, abanan dan tarbiyah. Jadi ingin mencari satu-satunya, maka kita gabung-gabunglah ilmu tadi di Fakultas Dakwah. Kemudian di Syekh Burhanuddin ingin mencari bagaimana tentang satari. Kemudian di Akoba ingin mendalami tentang makna mantik. Ya, kemudian di style YLKI itu ketika itu aliansinya kepada KU. Salah satu yang bersamaan waktu itu dengan Ustadz Amirwan di stay Syekh Burhanuddin. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau beliau penampilan biasa-biasa saja, ya, tapi ilmu beliau sangat banyak. Sengaja mengambil cepat untuk menjadi pengawas agar beliau dapat menerapkan ilmunya di masjid tentang penafsir Al-Quran. Ya, jadi sengaja mengambil cepat untuk jadi pengawas supaya lebih banyak waktu bersama umat, kan begitu Pak. Kalau umur ketika itu alun pantas lah kira-kira jadi pengawas, tapi beliau lebih cepat mengambil untuk menjadi pengawas. Banyak kehilangan akan beliau karena di mana-mana beliau termasuk pengasuh kajian tafsir Masjid Baitur Rahmah. Itu beliau maghribnya, subuhnya. Ya, jadi kami saling
saling ada di mana-mana. Kemudian di Surau Ukhuwah di belakang Ibu Sina, dan juga di situ khatib mewirid, kemudian bersama majelis taklim. Ambo malam tadi di situ tuh. Jadi ambo malam 3 ganjil, kalau Ustaz Amiwan malam 3 genap. Jadi kami sama-sama. Di banyak kelebihan beliau, banyak ilmu beliau. Mudah-mudahan dengan ilmu yang telah beliau tebarkan menjadi ilmu yang tafahumi. Ya. Lihatlah bagaimana mudahnya beliau pergi menghadap Allah. Ya. Saya waktu itu ada 5 grup dai sebar dari Kota Padang ini, semuanya tidak percaya. Masuk telepon kamu, ya, yuk les sebanang aku ya. Ya, ambo telepon Umi ambo tak tersambung. Ya, Umi Mardiati ambo telepon tak tersambung. Ambo telepon Dazul 3 kali baru tersambung. Dah, yuk baru jalin berita kau. Ya, Afsah A1 katanya. Barulah dikirim foto ke berbagai grup-grup ustadz yang ada di Padang dan Subang, termasuk Tanah Datar. Ya, grup dai Tanah Datar. Jadi barulah diumumkan. Pada saat itu aku betul-betul tak bisa keluar. Kenapa? Aku sedang mendampingi pembuatan paspor untuk jamaah. Datanya diambil dan jam fotonya jam sebalik. Ya, untuk keberangkatan awal Ramadan. Jadi sampaikan untuk dada bisa, tapi ustaz-ustaz lain kamu kontak supaya hadir untuk menyolatkan. Ya, jadi itu kondisi pada hari beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat, walaupun beliau sudah memiliki banyak ilmu, banyak amal, tapi aku yakin kita pun nanti akan serupa beliau. Ya, apa yang akan diminta oleh seorang yang sudah meninggal itu dikisahkan dalam surah Al-Munafiqun tadi. Ya, Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang direzekikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum salah seorang di antara kamu meninggal. Di perintah Allah, infakkanlah hartamu di jalan Allah sebelum salah seorang dari kamu meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, fayaqulah, orang yang baru saja meninggal itu tidak ada doanya kecuali apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, boleh tak aku pulang kembali ke rumahku, ke badanku? Ya, fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah. Kalau guru kita kok diizinkan kembali oleh Allah pulang ke jasadnya pada hari beliau meninggal di waktu duha kemarin itu, maka pekerjaan pertama yang akan dikerjakannya adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Fa'asaddaqah, aku ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, aku ingin menambah amal soleh. Yakin kita, semua kita nanti akan merasa kurang amal kita kalau sudah berada di alam barzakh. Ya, jadi semua kita ingin pulang. Namun Allah menjawab, walai yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak ada waktu bagimu untuk kembali karena ajalmu sudah ditetapkan. Ya. Maka ketika itulah Allah katakan, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sudah tahu. Ya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sudah tahu perbuatanmu dan amalmu. Maka tenanglah di sini. Para kelembutnya Allah bagi orang yang amalnya sudah banyak, ilmunya sudah ditebar, sedekahnya sudah banyak, maka Allah yang mendamaikan. Dan pulang dia lagi, kuasa lagi. Akhirnya betul begitu. Ya, wallahu khabirun bima ta'malun. Aku sudah tahu apa yang kamu perbuat. Kira-kira kata Allah lah cukup mah, begitu. Namun
kita ini pada saat itu di saat beliau kemarin sudah dimandikan, ya sudah dimandikan, sudah dikafani, kemudian dibawa ke Lubuk Jantan, lebih kurang 150 kilo, ya. Maka semasa perjalanan dari Padang ke Lubuk Jantan Lintau itu, di dalam mobil ambulan itu satu saja doa beliau dinukilkan dalam surah 23 ayat ke-99 atau surat Al-Mu'minun ayat 99, ya. Hatta iza ja'ala ahadun, sehingga apabila sudah datang ajal mereka, qala rabbirji'un, rabbirji'un, rabbirji'un. Jadi sepanjang jalan dari Padang ke Lintau itu satu saja doanya, pulangkan aku, pulangkan aku, pulangkan aku, ya. La'ali amalan sol, aku ingin beramal soleh lagi, katanya. Itu permintaan daripada seorang yang sedang menuju daripada alam barzakh. Ya, apa jawaban Allah dalam ayat 100 surat Mu'minun itu? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu janjimu saja, nanti kamu lupa lagi. Ya. Nah, nanti lupa lagi katanya. Wa min waraihim barzakh, elok kamu tunggu saja di alam barzakh. Nah, Bapak Ibu, alam barzakh itu sering-sering kita sebut adalah alam satu arah, ya, seperti kaca film dari masjid ke toko. Kalau diagi kaca film, orang di luar tidak bisa mencari awak, tapi awak bisa mencari orang di luar. Itu barzakh. Insya Allah, aku yakin guru kita hadir pagi ini di tempat itu. Aku yakin loh. Kenapa aku yakin? Karena pagi itu jadwal beliau, ya, jadwal beliau. Dan doanya tadi kepingin pulang untuk menambah amal. Dan hari ini adalah lapang ladang untuk beramal bagi beliau. Nah, Bapak Ibu, barzakh adalah alam yang perjalanannya dengan kilat, bak burak. Itu tidak ada 150 kilo Padang ke Lubuk Jantan, itu tidak ada hambatan. Kalau sudah barzakh, perjalanannya dengan perjalanan kilat, dinding tidak ada, gunung tidak ada yang menghambat. Jadi dekat sekali, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau dia terangkat dari Lintau ke Komplek Pilang, itu dekat sekali, perjalanannya singkat dengan cahaya. Disaksikannya kita pagi ini, insya Allah. Aku yakin gitu. Nah, maka insya Allah kita bayangkan guru kita kok. Mudah-mudahan pundak beliau dipukul oleh malaikat dari belakang ketika beliau melihat awak ini. Apa yang disampaikan malaikat kepada beliau? Salam qaulan min rabbir rahim. Salam dari Tuhanmu yang pengasih lagi penyayang. Ini jemaahmu, ini yang kau bina, ini yang kau beri nasihat, ini yang kau ajar. Ya, pagi ini mereka sedang merindukanmu. Ya, maka amal mereka akan kau dapatkan karena engkau telah menebarkan ilmu kepadanya. Jadi salamu qaulan min rabbir rahim itu adalah pesan ucapan dari Allah kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan itu kalimat yang dapat kita bayangkan dari peristiwa seorang yang sudah meninggal. Itulah dasarnya kita selalu, orang tua kita dulu, ulama kita dulu berijtihad, ya berijtihad, waso sehari, 3 hari, 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari, 1000 hari, itu akan masih tersambung. Ya. Karena kita sudah menjalin hubungan hati dengan beliau, dengan orang yang meninggal tadi. Ya. Jadi ijtihad ulama-ulama kita dulu kan lebih dipengaruhi oleh medsos, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ijtihad ulama-ulama kita dulu itu betul-betul murni, sehingga mereka tidak sembarangan mengambil keputusan. Apa contohnya? Pak Mukwado meninggali dulu ulama-ulama kita bukan terkait dengan Hindu, bukan terkait dengan itu, karena memang secara lahir, secara batin, ya lahirnya, contohnya tadi Majiragui pulang meninggal itu ingin pulang ke badannya.
menciraguinya ingin pulang ke rumahnya, kan tidak terputus doanya. Robirji'un, Robirji'un, Robirji'un. Bahkan sampai ke padang mahsyar pun tidak berhenti doa itu. Lihat surat Sajadah ayat 12. Walau taro izil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wasami'na farji'na. Ya, na'mal sholihan. Kenapa sudah pakai na di situ? Dua ayat tadi kan pakai Robbi. Robbi artinya seorang. Ya, berarti kalau buat jantan seorang nilai. Robirji'un, Robirji'un, seorang nilai. Nah, nanti di padang mahsyar berkumpul orang-orang yang seorang-seorang meninggal tadi dan sudah menjadi komunitas, sehingga doa mereka sudah pakai na. Ya, Rabbana abasarna, kami sudah melihat ya Allah. Apa yang dilihatnya? Catatan amal. Wasami'na, kami sudah mendengar. Apa yang didengarnya? Ini golongan kanan, ini golongan kiri. Farjirna, kembalikan kami ke dunia. Ya, na'mal sholihan, kami ingin menambah amal soleh. Inna muqinun, sekarang kami beryakin. Lihat pada ayat ke-13 jawaban Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Tidakkah kami sudah berulang kali mengutus orang-orang yang memberi petunjuk kepadamu? Ya, maka Bapak dan Ibu juga tidak dapat kembali ke dunia karena dunia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya dua saja, padang mahsyar, kemudian surga dan neraka. Ya, dunia sudah ditutup, dunia sudah ditutup. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu, kita doakan beliau mudah-mudahan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita sesuai dengan hadis Nabi, au ilmun yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya, nah, jadi setiap ibu bapak membaca ayat, karena beliau tuntut kita menerjemahkannya kan per kalimat, per kata, kemudian per kalimat, kemudian per deka, kemudian per hukum. Begitu detailnya beliau berikan. Yakinlah itu ilmu yang tafa'u bi. Ya, ibu bapak bersih membaca huruf karena dituntun oleh beliau. Beliau termasuk sabar mengajarkan itu. Ya, nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita doakan beliau sudah mendapatkan yang tafa'ubi. Kemudian au-shadaqatun jariyah. Bapak Ibu dimotivasinya untuk bersama-sama membangun mushola Thaibah, melakukan pasangan suami istri yang selalu, ya, nah, mudah-mudahan anak beliau bisa melanjutkan, ya, beliau bisa melanjutkan walaupun satu-satunya si bujang disuntik di situ, ya. Nah, kita doakan dan kita tuntun Pak Chan, Putra Agam, tolong sama-sama kita saksikan dan kita bimbing dan kita bina, mudah-mudahan beliau anaknya bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Ya, itu harapan kita bersama. Nah, kemudian yang terakhir, au waladun sholihun yad'ulah. Jadi kita membimbing anaknya supaya beliau dapat doa dari putra sayangnya. Ya, bisa menjadi imam, bisa melanjutkan perjuangan Yayasan Thaibah, betul-betul membawa kebaikan-kebaikan. Ya, itu dan sebagai ketua mushola Thaibah bersama-sama Pak Putra Agam dan lain ibu-ibu yang biasa mengaji dengan beliau, kita doakan tiga itu sudah kan iza mata banu adam in qata amalu ila min salasin. Kalau sudah mati anak Adam, putus kalian amal ibadah kecuali tiga tadi, ilmu, kemudian sedekah, yang terakhir awaladun sholihun yad'ulah. Ya. Kalau dulu di Nagalogo Bapak Ibu kalau lah meninggal biasanya kepakai tabi, ya, ke jenazah sudah tuh dia tinggal ke tabi kain hitam, sampai sudutnya di KBN, ya. Nah, begitu jenazah turun diikuti izin, kan begitu dulu.
inilah tapi masih ada di bagian lain. Kenapa diputus satu? Jadi jenazah keluar dari pintu, tadi diputus di bagian tangan. Nah, itulah yang disebut dengan syarat mengatur dan memakai. Syaratnya iza mata banu adam min kota amalu illa min salasin. Kalau mati ada anak-anak Adam putus amalnya kecuali 3. Nah, maka tali yang 3 kesuding, biasanya disuding 1, 2, 3. Yang ke tangan itu diputus. Sehingga terbentuklah pancuran. Kan terbentuk pancuran. Ya, dengan putusnya tali bagian tangan, ya, maka terbentuklah pancuran yang mengalir dari sudut yang 3 tadi. Itu maknanya. Ya, kenapa diputih ketika jenazah akan berangkat tuh Pak? Itu yang disebut dengan syarat mengatur adat memakai. Maka diwujudkan dalam bentuk kain tabi yang berwarna hitam, talinya diputih dan di tangan supaya dia membantu pancuran. Dan itu berlaku lama sebetulnya. Ya, sampai dunia tertutup, pancuran itu walaupun tabi itu lagi buka di hari yang ke-7 atau hari yang balik, dan tetap secara batin ia akan tetap ada di situ membentuk pancuran yang terus mengalir kepada yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya. Ya. Di mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi kita lepas dengan penuh keikhlasan. Kato dan talompe bagi beliau, kado dan taupe. Nah, kita sama-sama memaafkan keberangkatan beliau. Kita lepas beliau dengan hati yang suci, ya, mengejutkan Sumatera Barat. Jadi dalam 2 bulan penampaknya ustaz-ustaz muda dan dicari itu Epi Santoso, Ustaz Isran pagi itu mencari Epi Santoso. Jam 9 beliau berangkat khutbah ke Lubuk Alung. Pulang khutbah beliau memotong bus tangki LPG Negadang itu. Tapi sayangnya beliau memotong sebelah tidak. Tergiling batu rabah langsung ke bawah dan pecah kepala Ustaz Isra. Di hari yang sama, Epi Santoso sudah subuh pagi, sementara Isra sesudah Jumat. Uniknya kalau Bapak Ibu baik kalian itu kan trapel Hindu Baitullah. Foto Epi Santoso dengan Ustaz Isra pun bergandeng dua. Ya, Epi Santoso sebagai pemilih, Isra sebagai mutawi. Itu meletak di saat beliau jenazah dari Isra di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu itulah takdir yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Kita kok sesudah itu wallahu a'lam. Ya, kita wallahu a'lam. Kita kembali saja kepada surah Luqman ayat 3 wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Ya, Abu pulang ke gunung Pemilun ke Padang-Gadang, Allah a'lam, Allah tidak tahu. Ya, Allah tidak tahu terjadi. Bapak Ibu kembali ke rumah masing-masing, Allah a'lam. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu tidak tahu pula di mana yang akan dimatikan oleh Allah. Ya. Nah, tapi ada diskusi, kalau aku sudah menetapkan seseorang mati di satu tempat, aku gerakkan hatinya untuk datang ke situ. Ya. Jadi kalau karya tidak pulang kampung, jajan menunggu sedang. Jadi mari kita tetap berubudiyah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Nah, itu barangkali untuk menghantar kepergian guru kita Ustaz Haji Amirwan, ya, dan beserta istrinya hanya selang waktu beberapa bulan saja. Ya. Jadi mudah-mudahan surah Yasin ayat 56 Allah pertemukan beliau. Wa azwajuhum, beliau dengan istri beliau. Wa azwajuhum fi zilalin alal araiqi muttaqin. Ya, mudah-mudahan beliau dengan istri beliau masuk ke dalam surganya Allah. Amin.
ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa dan khusus kita kirimkan umul kitab Al-Fatihah li mursidina Haji Amirwan wa azwaji Al-Fatihah. Auzubillahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, pujian sekalian alam. Tidak ada yang patut kami puji kecuali Engkaulah Zat yang Maha terpuji. Kaulah yang Maha besar, Kau yang Maha aziz, yang Maha azim, yang Maha takabur, yang Maha rahim, yang Maha rahman, dan Engkaulah segala-galanya ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, wahai yang Maha pengasih, wahai yang Maha penyayang, irhamna, irhamna, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna ila mursidina Amirwan, irhamna ila mursidina Amirwan, irhamna ila mursidina Amirwan wa azwaji birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha li azwaji Haji Amirwan birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban dunya wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syahidina ala toha rasulullah ala yasin nabiyullah fakuti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu dapat kita sampaikan atas ucapan berlangsung awal guru itu. Selamat jalan dan selamat beristirahat di alam barzakh dalam surah Al-Imran ayat 171. Ketika beliau sudah berada di alam barzakh di ayat ke-171 sudah Al-Imran, justru beliau nanti akan mengundang kita. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlah. Beliau sudah mendapatkan nikmat di alam barzakh dan fadilah-fadilah dari apa yang dikerjakannya. Wa anallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Tidak lain Allah telah memberikan balasan untuk orang mukmin yang ada di dalamnya. Maka
ditafsirkan ayat ini memanggil-manggil guru kita. Hei jamaah Masjid Baitur Rahim, tinggal ini antum ke sekolah lebih nikmat katanya. Ya, kata beliau. Jadi orang yang di alam barzah itu karena sudah mendapat iman, sudah mendapat rezeki, sudah mendapat tempat yang layak, asyiknya ibu-ibu ya, tinggal lain. Ya, jadi di dunia lain sekolah lebih lama. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi orang di alam barzah itu kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, sudah diberi rezeki oleh Allah, sudah diberi fadilah oleh Allah, justru mereka mengundang kita. Ya. Sementara sebaliknya awak masih minta umur panjang. Ya. Sementara dia membawa ke sekolah lain, lama lu di sekolah. Ya. Dia Bapak Ibu, kita serahkan kepada Allah. Ya, qadarullah. Terima kasih, mohon maaf salah dan jagal. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan pencerahan untuk kita. Masya Allah, luar biasa kajian kita pagi ini. Dan kemudian seperti yang kita niatkan tadi, mudah-mudahan doa ikhlas dari kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita. Semoga perjalanan panjangnya dalam menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan dilepaskan dari siksa dan azab kubur, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, sementara kita siapkan hidangan pagi, perolehan infak subuh kita pagi ini, infak terbaik kita berjumlah 334.000. Terima kasih, dan kepada Allah kita bermohon semoga diberikan infak, wakaf dan sedekah ini diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sejalan dengan itu kami laporkan keuangan masjid kita selama 1 tahun dari sumber dana yaitu dari donatur bapak-bapak dan ibu-ibu semua, yang pada tahun 2024 ini alhamdulillah dapat kita himpun dana sejumlah 54.100.000 rupiah. Alhamdulillah. 54.100.000 rupiah dari donatur kita yang berjumlah 60 orang. Dengan rincian, karena setiap bulannya itu ada yang melunasi 2 sampai hingga 1 tahun. Perolehan Januari 7.050.000. Kemudian Februari 3.450.000. Maret 4.850.000. April 3.450.000. Mei 5.750.000 rupiah, Juni 4.350.000 rupiah, Juli 4.850.000 rupiah, Agustus 3.550.000 rupiah, September 4.750.000 rupiah, Oktober 3.950.000 rupiah, November 3.250.000 rupiah, Desember 4.850.000 rupiah. Dana ini diberikan atau disetorkan langsung ke bendahara setiap bulannya dan telah kita manfaatkan sesuai peruntukan, yaitu untuk operasional, untuk pembangunan masjid kita yang sedang berjalan.
Jadi operasionalnya apa saja yang menyangkut operasional masjid kita, baik untuk fasilitasi maupun untuk tempat-tempat yang kita gunakan untuk memfasilitasi nyaman dan amannya kita dalam melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah terindah di hadapan kita. Silahkan dinikmati. Kemudian juga ini syukuran dari hamba Allah ini pagi ini sebagai donatur atau apa untuk hidang pagi ini. Kemudian yang menggembirakan lagi oleh kita, kemarin anak kita, petugas masjid kita Pak An telah menyelesaikan pendidikan, sudah selesai kopri. Alhamdulillah S1. Jadi menunggu apa lagi? Menunggu untuk wisudanya lagi. Selamat Farhan, semoga ilmu yang diperoleh berkah, kemudian mudah-mudahan diikuti oleh sukses berikutnya karena sudah akan memasuki dunia kerja lagi. Demikian saja, terima kasih atas perhatian dari kita semua. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicari di dunia.